Jadi Bapak iman dulu tanpa tahu tidak masalah. Iman itu anugerah. Lah iya tanpa tahu. Iya, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Lalu pertanyaan saya, yang Bapak imani apa? Bapak kan belum tahu. Nah, saudaraku sekalian, istilah atau kata itu pasti penting. Ada istilah itu masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Ketika dua istilah yang berbeda digunakan di dalam satu kalimat, itu pasti maknanya berbeda karena istilahnya berbeda. Ya. Nah, ini pentingnya menelusuri teks asli, karena teks terjemahan itu tidak bisa mewakili teks asli secara tepat. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang sekarang. Sebelumnya, tadi seperti yang Pak Ferdinand sampaikan, itu ada perbedaan penulisan. Ini karena pemahaman terhadap teks yang berbeda. Nah, karena itu inilah sumbernya sebenarnya, sumber permasalahan itu dari sisi teks. Maksudnya akhirnya diperlukan penjelasan, penafsiran yang tergantung. Kalau ada dua penafsir akan terjadi dua perbedaan, tiga penafsir, tiga berbeda dan seterusnya. Ini yang terjadi. Maka pentingnya itu kita seharusnya menelusuri makna teks sebenarnya ini apa. Tekslah perbedaan. Jadi begini Pak Ferdi, saudaraku yang keren ini dari Bandung. Yang Bapak baca ya, tentang bagaimana imam besar menginterogasi Yesus, itu saya terima. Saya tidak permasalahkan itu, tapi Bapak tidak bisa membedakan. Di sini anak Allah, bukan Allah. Jangan Bapak pelintir Allah. Gitu loh. Aku nggak tahu ya, di kampus Bapak itu ketika Bapak menjelaskan anak Allah itu sama dengan Allah, itu mahasiswanya apa yang nerima saja gitu. Kalau memang anak Allah itu sama dengan Allah, ya ditulis Allah saja. Saya kan tunduk terhadap teks, Pak. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu mengaku sebagai Allah. Yesus mengaku sebagai anak Allah. Bagi Yahudi, mengaku anak Allah aja itu sudah bermasalah. Teksnya anak Allah, Pak. Tapi masalahnya Bapak kan mengembangkan lagi bahwa anak Allah itu Allah. Bagaimana? Saya heran di kampus bagaimana ngajar kalau aku bilang bahwa Cleo itu adalah kacamata dan semua diam. Gitu loh, Pak. Iya. Jadi bermasalah di situ. Saya akan ke Matius seperti yang saya bilang tadi, Pak ya. Oke, coba Bapak baca pengakuan Petrus. Ya. Matius 16 mulai 13. Ya. Setelah Yesus di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lanjutnya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu?" Itu kan kata mereka. Katamu apa? Murid-murid itu katamu apa tentang aku gitu ya. Maka ya, tetapi mereka, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus tidak mengatakan engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Teksnya tidak bicara begitu, Pak. Anak Allah.
gitu. Jadi ya memang kita sudah sepakat kalau kita ketemu ya kita bersyukur, tidak ketemu ya sudah menjadi milik masing-masing kan begitu kan. Terus terang seandainya Bapak bisa menghadirkan satu teks kepada saya yang itu tidak perlu diperdebatkan, Yesus itu mengaku atau diakui sebagai Allah, selesai sudah. Masalahnya kan Bapak tidak bisa menghadirkan teks yang kita tidak perlu perdebatkan. Seperti aku menyuguhkan bahwa Yesus itu adalah nabi, itu teksnya ada, Pak. Engkau seorang nabi, itu ada teksnya. Kita nggak berdebat lagi. Gitu Pak masalahnya. Tapi bagaimanapun saya hormati ya pendapat Bapak, tetap saya hormati dan mohon maaf kalau saya terlalu masuk menyerang ya, tapi enggak lah, tetap bersaudara kita ya. Pada hakikatnya bagi saya anak Allah ya tentu berbukan Allah gitu. Ya, mohon maaf saya bersyukur malam ini karena buat saya ada sebuah makna yang berbeda. Jadi saya katakan tadi, apakah makna pemahaman itu ada pada sosok sang pemaham atau ada pada teks yang dipahami ya. Dan dari ini saya dapatkan jawaban bahwa Pak Ferdinand menunjukkan bahwa makna ada dalam diri Pak Ferdinand, bukan ada pada teks. Artinya Pak Ferdinand mencoba menjadi Yohanes, karena Yohanes mengatakan awalnya firman bersama Allah, maka firman adalah Allah. Lalu dimaknai kalau sebagai Yohanes sudah mungkin kau bertentangan, maka makna firman adalah Allah, dipertahankan terus. Maka saya katakan di sini Pak Ferdinand sedang menjadi Yohanes, dan mencoba memahami dari kacamata Yohanes. Ini dalam ilmu komunikasi berarti makna ada dalam diri, bukan makna dalam ada teks. Saya katakan kalau begitu caranya, maka sebenarnya tidak pernah ada lagi kebenaran, karena fungsi teks akan tidak ada gunanya. Fungsi teks tidak ada gunanya. Justru teks ini adalah alat ukur yang objektif yang bisa dicermati. Nah kalau kemudian lalu makna ada pada diri kita yang memaknai ya, kalau kata-kata gomblon ini, kalau cinta sudah melekat ya kalau cinta rasanya cinta. Jadi tidak ada yang buruk kalau sudah cinta, sebaliknya tidak ada yang baik kalau sudah tidak cinta. Ini menjadi masalah. Maka secara akademis mestinya dikembalikan bahwa makna harus ada pada pesan. Dengan demikian maka kita bisa menelusuri, mengkritisi. Tapi kalau makna ada dalam diri kita, mohon maaf, sampai kapanpun sebuah diskusi sebenarnya kita tidak pernah menemukan yang namanya mengungkapkan yang namanya benar atau salah, karena larinya pada diri kita masing-masing. Nah ini menurut saya bersyukur sekali malam ini saya menemukan ilmu itu dari apa yang disampaikan oleh Pak Ferdinand. Jadi terasa sekali bahwa Pak Ferdinand mencoba menjadi Yohanes dan menafsiri seperti maunya Yohanes dan itu klop. Karena apa? Karena kontradiksi yang ada di Yohanes lalu tidak jadi kontradiksi. Padahal jelas kontradiksi. Seperti katakan oleh moderator tadi, yang namanya diksi, yang namanya kata itu mewakili makna. Di dalamnya ada pengertian, ada makna. Begitu kita berbeda diksi Indonesia, apalagi dalam satu kalimat pasti berbeda maknanya. Nggak bisa dikatakan lalu firman adalah Allah, padahal tadi ada kata-kata firman bersama-sama Allah. Maka mengatakan firman adalah Allah itu sesuatu yang kontradiksi secara tekstual. Nah, agar tidak kontradiksi lalu dimaknai secara subjektif. Nah, kalau seperti itu ya mohon maaf pada semuanya, jika suatu saat kita berdialog, berbincang dan sebagainya, sesungguhnya kita sudah tidak ada maknanya dalam sebuah dialog. Kalau buat saya dialog itu begini, mari kita ungkapkan sesuatu, dari sesuatu kita ungkapkan dengan kejujuran, maka terungkaplah kebenaran. Karena buat saya pribadi bicara, saya tidak ada gunanya menjadi seorang muslim kalau Islam itu salah. Ngapain jadi muslim kalau Islam itu salah? Saya menjadi muslim karena Islam benar. Kalau nggak benar saya tinggalkan. Ngapain saya harus bertahan dengan keislaman saya? Karena mati yang nanti menanggung risiko ya saya sendiri. Kalau saya salah ya saya sendiri akan celaka. Maka saya harus bertanya. Markus 12:29. Ya betul, kalau misalkan bisa menemukan teks-teks benar, bicara ilmu tafsir. Ya, saya jelasin.
misalkan saya paham. Begitulah sebenarnya kita harus hidup, karena sekarang agama bukan untuk saling mencipta, agama untuk kita. Kalau kita salah dalam memilih agama, kita lah yang akan celaka. Maka kita harus memilih yang benar. Nah, bagaimana menelusuri yang benar? Kita tidak terlepas dari teks, karena kita mengirimkan pesan lewat teks. Nah, kalau teks kemudian dimaknai dengan rasa cinta dan benci kita, maka kemudian tidak akan pernah ketemu maknanya. Kalau cinta ya positif, benar semua. Kalau benci ya salah semua. Nah, disitulah kebenaran tidak akan terungkap. Saya berharap sebenarnya kita semua masih beragama dengan akal jernih. Markus 12:29. Namanya manusia itu yang akal itu berfungsi untuk mendeteksi benar dan salah. Dengan akal kita bisa mendeteksi itu. Tapi itu akan menjadi hancur ketika benci dan cinta muncul. Nah, disinilah menurut saya. Maka saya berharap sebetulnya mudah-mudahan Pak Ferdinand pada kesempatan yang ini bisa merenung untuk mencoba menembus rasa cinta. Ya, bagaimana istilahnya pengaruh rasa cinta itu tidak lalu merusak kejernihan pikiran kita, sehingga kita bisa melihat teks-teks secara jujur. Ya, sekali lagi kita tidak mungkin membenarkan atau menyalahkan agama apapun tidak melewati teks, harus lewat teks, dan teks itu harus bicara dirinya, bukan kita berbicara menurut saya. Kalau menurut saya kira tambahannya. Baik, terima kasih Pak. Saya langsung tanggapi ya. Ini berbicara ilmu tafsir. Saya nggak tahu, saya nggak pernah belajar ilmu tafsir Islam, Pak. Terus terang saja. Tapi saya belajar ilmu tafsir Alkitab. Jadi yang saya sampaikan tadi memang begitu, bukan karena cinta atau benci, bukan. Saya cinta istri saya. Ya, bukan masalah cinta atau benci. Tetapi memang ilmunya, makanya ada kita itu di Kristen ilmu tafsir itu ada yang namanya mata kuliah hermeneutika, ada mata kuliah eksegesa. Itu ada. Di situ dijabarkan, kita belajar ada yang induktif, ada yang deduktif gitu. Nah, di dalam penafsiran itu induktif, artinya kita harus mengeluarkan teks itu, bukan apa yang ada di kita ambil teks untuk membenarkan pemahaman kita. Tidak. Yang saya lakukan tadi memang begitu ilmunya. Karena begini, Alkitab ini bukan koran yang ditulis hari ini. Kitab-kitab di dalam Alkitab kami bukan seperti koran berita hari ini yang hangat. Ini teks kuno. Maka harus ada dia punya tools untuk memahami teks ini. Maka tidak berdiri sendiri teks itu. Teks itu dibungkus dalam konteks yang saya katakan tadi. Ini saya harus ngajar hermeneutika Alkitab. Untuk memahami satu kata, kita harus baca satu kalimat. Karena dua kata yang sama bisa mengandung arti yang berbeda. Misalnya, saya bisa kesini, saya bisa hadir karena juga dibantu sama dua teman-teman. Lalu kalimat lain, Pak Asa kemarin digigit oleh ular berbisa sampai akhirnya nggak bisa datang. Dua kata yang sama, bisa. Tapi untuk memahaminya nggak bisa berdiri sendiri kata bisa ini. Harus lihat kalimatnya. Baru kita tahu, oh saya bisa datang ke sini itu berarti dapat bahasa. Artinya bisa yang sama dapat. Tapi kalau bisa digigit ular berbisa itu bukan ular berdapat, tapi ular beracun. Jadi saya sama sekali tidak melakukan yang namanya metode penafsiran deduktif dalam penjelasan saya tadi. Justru karena saudara bayangkan Alkitab Perjanjian Baru saja itu ditulis abad pertama, jauh sekali, itu teks kuno. Al-Quran ya lebih awal ke sini, lebih ke sini. Belum lagi Perjanjian Lama lebih kuno lagi, Pak. Bukan seperti koran hari ini. Koran hari ini yang di Bandung pun saudara baca, saudara belum tentu ngerti. Maka ada ilmunya. Jadi saya tidak karena cinta atau benci. Saya ada ilmunya, saya punya tools. Bagaimana paham satu kata? Belajar satu kalimat. Bagaimana paham satu kalimat? Satu ini alinea. Bagaimana paham satu alinea? Baca satu perikop. Bagaimana satu perikop? Baca. Itu. Seperti itu. Jadi saya tidak melakukan apa yang disampaikan tadi. Justru memang harus sebagai seorang penafsir, memang harus penafsir. Teks itu nggak bisa ngomong.
Teks itu nggak bisa ngomong, harus ada orang yang gali apa isinya. Nah itu disebut penafsir. Nah sebentar. Nah untuk menafsir ini, saya kan masih ada waktu panjang Pak. Nah untuk menafsir ini ada metodenya, ada ilmunya. Salah satunya saya harus seolah-olah menjadi Yohanes yang paham betul situasi di situ. Memang begitu Pak. Kalau enggak saya jadi diri saya sendiri dengan logika saya. Jadi saya memahami Yohanes 1 ayat 1 harus pakai logika Yohanes. Memahami istilah Allah dan anak Allah dalam Injil Yohanes harus pakai logikanya Yohanes. Nggak bisa pakai logika kita. Contoh nih, anak Allah tadi ya, istilah anak Allah. Kita pakai logika kita. Masa Allah beranak? Nggak begitu. Kalau begitu ada bapaknya, ada ibunya. Enggak. Ada makna yang dimaksud oleh sang penulis. Nah kami misalnya sebagai seorang orang yang belajar Alkitab, kami harus mengeluarkan itu sesuai dengan maknanya penulis. Nggak bisa. Jadi saya sama sekali tidak ada istilah memperkosa tuh karena saya cinta jadi ketutup semuanya. Enggak. Justru saya ini dosen hermeneutik dan eksegesis harus eksegesa secara induktif namanya Pak. Secara induktif. Jadi kita harus gali. Malah harus dibuang konsep-konsep terdahulu untuk biarkan teks itu yang berbicara. Tapi jangan lupa teks tidak pernah berdiri sendiri. Teks itu ada konteks, budaya, sosial dan sebagainya. Nah, itu sudah bicara ilmu tafsir. Jadi mohon maaf, saya katakan saya tidak karena cinta atau tidak cinta. Yang saya jelaskan tadi berdasarkan tools yang memang digunakan untuk mempelajari banyaknya naskah-naskah yang sangat kuno. Ya, sangat kuno. Alkitab ini naskah yang sangat kuno. Nanti mungkin berikut kita akan bicara tentang kitab suci. Naskah ini sangat kuno dan ada 5.000-an salinan. Nah, jadi bukan kita perlakukan seperti koran hari ini. Lalu kita pakai paradigma kita sekarang. Saya sudah lama nggak pulang Manado, saya pulang Manado bingung juga. Ya kan? Ini baru berapa tahun Pak. Makanya kalau di dalam menafsir misalnya perjanjian baru, kalau dulu saya senang ada film Time Tunnel. Ada yang tahu Time Tunnel? Dia bisa masuk pada kotak itu lalu dia pindah ke zaman yang dia mau. Seorang penafsir Alkitab, seorang pembelajar Alkitab, dia harus mampu membawa dirinya masuk pada alam situasi kondisi ketika itu terjadi. Dan saya tidak pernah belajar Alkitab berdasarkan cinta dan tidak cinta. Saya punya metode yang ketat untuk mempelajari Alkitab. Jadi kalau saya katakan Allah dan anak Allah itu sama menurut Yohanes, itu dengan metode yang sangat ketat yang kami pelajari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tadi Bapak menerangkan bahwa Bapak seorang penafsir, ya. Bapak menerangkan perihal polisemi. Artinya satu kata bisa mempunyai banyak arti. Ya. Ya. Begitu juga ada monosemi. Satu kata yang tidak punya arti lain. Kemudian penafsiran Bapak tentang kata Esa bagaimana? Apakah dia termasuk monosemi atau polisemi? Esa. Dan saya minta kemudian Esa itu Bapak hubungkan dengan Matius ayat ke 29. Pasal 29. Markus 12:29. Markus 12 29. Jadi apakah kata Esa, pertanyaan saya, apakah kata Esa itu termasuk monosemi atau polisemi? Kalau dia termasuk polisemi, apa arti kata selain Esa? Apa arti lainnya? Kalau dia monosemi, lalu apa hubungannya dengan ayat Markus 12 ayat 29? Silakan. Iya, silakan. Sebelum Pak Ferdi menjawab Pak, saya akan sedikit menanggapi pernyataan Bapak tentang teks dan makna. Ya, jadi begini. Tadi dikatakan seolah-olah makna itu tidak ada artinya karena kalau tidak menurut teks, ya, itu clear ya. Pak, kami sebagai umat Kristen, kalau umat Kristen mula-mula awal-awal itu tidak ada Injil atau kitab, tidak ada teks yang lahir pada saat itu ketika Yesus hadir berkarya di umatnya tanpa teks. Tapi dia bercakap itu didengar lisan dikabarkan tanpa teks. Jadi dalam hal ini teks itu bukan berarti membinasakan atau mentebiri
makna seseorang, tapi dia bisa eksis tanpa teks. Abad ke-15 baru muncul percetakan, iya kan? Tapi abad-abad awal itu baru dikumpulkan teks-teks itu. Jadi kalau menurut kami, bukan berarti makna itu bisa terjadi tanpa teks, artinya nggak ada teks yang mendukung, nggak ada makna. Begitu bagi kami, karena Yesus sendiri hadir ke dunia ini tanpa teks, tapi dia manggil, bekerja, ada mujizat disampaikan, dan itu dilihat orang, dan ini yang dikabarkan ke seluruh daerah pada saat itu. Nah ini Pak, jadi saya mau melihat konteks hubungan antara teks dan makna. Terima kasih. Iya, terima kasih atas penjelasannya, dan tadi juga oleh Pak Ferdinand juga menjelaskan bahwa beliau menggunakan ilmu tafsir yang dalam hal ini salah satu yang utama adalah hermeneutik, dan saya belajar ilmu komunikasi, saya paham bahwa hermeneutik adalah salah satu bentuk cara menafsirkan sesuatu yang banyak kontradiksinya menjadi tidak kontradiksi. Itulah sebabnya ketika hermeneutik dicoba oleh teman-teman Islam digunakan untuk Al-Quran. Betul, ketika ini ada sejumlah orang yang mencoba meminjam hermeneutik untuk memahami Al-Quran, bubar. Karena sesungguhnya dengan hermeneutik itu segala bentuk benturan itu bisa dihilangkan. Ya tadi benturan teks itu bisa dibubarkan. Nah, dari penjelasan Pak Asa Silitonga. Dari penjelasan Pak Asa tentang kehadiran Yesus tanpa teks, gitu ya. Jadi pengkabaran dan dengannya ini juga sesuatu yang memang menggembirakan. Artinya apa? Karena itu kabar, maka bisa benar bisa salah juga. Dan begitu kabar disampaikan oleh orang yang beragam, ini bisa kita cek juga. Saya misalkan punya foto, saya tunjukkan kepada Mas Pocol ya. Lalu Mas Pocol saya minta menceritakan kepada Mas Ahmad. Mas Ahmad kepada Google. Nanti terakhir ceritanya sudah jauh. Itulah namanya kabar. Jadi kabar buruk. Memang ya kabar dan kabur, gitu ya. Ini kabar baik Pak. Nah, sehingga untuk itu agar kita bisa memahami itu tadi. Hermeneutik itu lahir untuk memahami teks-teks yang bermasalah. Tapi kalau teks yang tidak bermasalah digunakan hermeneutik bubar. Itu masalahnya gitu ya. Saya interupsi, bukan untuk memahami teks bermasalah. Itu kami yang pakai Pak. Jadi kami tujuannya, jangan Bapak yang sebut. Kan Bapak tidak pakai hermeneutik. Kami yang gunakan hermeneutik, bukan untuk memahami teks bermasalah, tapi untuk memahami keseluruhan teks secara objektif. Jadi jangan bilang memahami teks bermasalah, tidak. Karena Bapak nggak pakai hermeneutik kan? Tadi bisa kacau katanya. Jadi jangan mengatakan apa yang kami pakai itu dengan perspektif Bapak. Kami tidak gunakan hermeneutik hanya untuk teks-teks bermasalah. Teks kami tidak ada yang masalah. Kita bisa jawab semua kok nanti di waktu berikutnya tentang kitab suci, Pak. Ya? Tapi saya sendiri bahasa tadi. Iya. Kalau itu kehadiran Yesus tanpa teks, dan teks adalah berita, dan berita itu ya saya katakan menurut ilmu informasi yang namanya berita seperti itu ya tentu saja tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Oleh karena itulah hadir sebuah teori hermeneutik dalam rangka untuk memahami teks-teks yang bermasalah. Itulah itu pemahaman kami di dalam ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi ya politik dikenal seperti itu. Karena itu saya menolak ketika hermeneutik dibandingkan dengan Quran jadi kacau karena Al-Quran tidak pernah ada yang namanya kontradiksi. Ya, tapi begini Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan tadi bahwa kacamata itu banyak warnanya. Saya berharap pakai kacamata baca karena kita bisa melihat yang merah tetap merah, yang putih tetap putih. Tetapi kita juga tidak bisa memaksa. Mengapa tidak bisa memaksa? Karena setiap diri kita itu membentuk cara pandang yang disebut dengan world view itu tergantung kita dididik kemana, ya, dididik kemana. Karena itu lalu ada hadis yang mengatakan kulu mauludin yuladu ala fitrah fa'abahu yaudain dan selanjutnya itu bahwa kita menjadi seperti apa ya tergantung yang membentuk diri kita. Nah ketika kita sudah terbentuk menjadi kacamata, ketika sudah menjadi kacamata ya kita akan melihat. Nah kebetulan kalau kacamatanya merah ya kelihatan merah semua. Maka bersyukurlah Anda yang punya kacamata putih, bening, jernih. Maka Anda bisa melihat yang hitam-hitam, yang putih-putih. Tapi kalau Anda sudah salah kacamata, maka Anda tidak akan tahu mana yang sinar. Karena yang putih pun tetap kemerah-merah, kacamatanya merah. Yang hijau pun tetap kemerah-merah, kacamatanya merah. Jadi hati-hatilah dengan kacamata. Karena kacamata itu dibentuk dari proses sosial kita.
Saya kebetulan Bapak termasuk orang yang hidup gak jelas. Karena saya lahir dari keluarga Muslim, tapi nggak pernah diajari Islam. Kemudian saya masuk ke SMP, lalu saya diajari ke Kristen, saya tidak ke gereja, begini dulu. Terus kemudian waktu SMA saya kena guru wali seorang pendeta Hindu, Pak Mawiata. Akhirnya saya juga berhindu dia, gitu ya. Setelah itu terus mikir-mikir yang mana ini Hindu, apakah Kristen atau Islam. Akhirnya saya milih Pancasila. Jadilah saya agnostis, bertuhan tanpa agama, begitu ya. Tapi setelah di perjalanan terus ditanya oleh teman saya, tolong direnungkan, dipikirkan, begitu apa benar cara kamu berpikir. Akhirnya saya mencoba mendekati diri. Cara saya sederhana, saya tidak terikat oleh agama apapun. Cara saya adalah mengenal Tuhan, mencari Tuhan, bahasa saya begitu. Saya pikir-pikir, andai ada Tuhan, andai ada waktu itu, andai ada Tuhan, maka Tuhan itu misalkan harus maha. Nah, kalau harus maha, nggak boleh ada kawan. Kalau harus maha, nggak boleh ada kawan. Nah, dan dia harus pencipta. Kalau bukan pencipta, bukan Tuhan. Maka Tuhan itu harus satu dan satu-satunya, nggak boleh enggak. Dan tidak boleh ada yang menyamai. Kalau ada yang sama, bukan Tuhan juga, gitu ya. Lah saya identifikasi kira-kira ciri-ciri Tuhan itu kayak apa. Baru kemudian saya mencoba membaca bagaimana Bible, bagaimana Al-Quran, bagaimana Weda. Dari situlah saya baru tahu oh yang paling mendekati identifikasi yang saya temukan adalah ternyata Islam. Akhirnya saya coba masuk ke dalam Islam dan saya menemukan oh ya baru benar Islam itu agama yang benar loh. Kok nyimpulkan gampang. Saya ini seorang guru, saya pernah mengajar mahasiswa. Anda bisa bikin surat cinta mas? Mas Adi bisa ya? Oh bisa Pak, 10 halaman? Oh bisa Pak, lebih dari itu bisa 15 halaman? Oh bisa. Baik, saya kasih 10 juta Mas Adi, you bikin surat cinta 15 halaman dengan catatan, satu, bisa dihafal. Kira-kira bisa nggak? Nggak akan pernah bisa. Itulah sebabnya maka tidak seorang pun pendeta manapun, Hindu, Buddha, Kristen yang bisa hafal kitab sucinya. Hanya Islam yang bisa dihafal. Saya menulis buku sudah beberapa buku, nggak satu pun bisa saya hafal. Bahkan satu bab saja juga nggak bisa. Itu yang saya tulis sendiri dengan kata sendiri. Satu bab saja nggak bisa. Tapi ada sebuah buku yang dicetak oleh tangan manusia bisa dihafal. Ini berarti apa? Satu-satunya yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Buatan manusia pasti bisa dibuat. Apalagi lalu ada kalimat itu. Baik kuntum. Kok bisa ini? Saya pikir mana kok bisa. Buat surat kerja sebagainya. Kalau kamu ragu-ragu ini, coba guys satu surat saja. Tidak akan pernah bisa. Kita cermati ternyata betul. Nah itulah lalu saya kemudian memilih oh ya, inilah kitab suci, satu-satunya kitab suci dan inilah agama yang suci. Saya dulu waktu saya mencari agama itu begitu prosesnya. Jadi saya tidak terikat oleh segala sesuatu karena itu tadi perjalanan saya yang kacau balau tadi, ya kacau balau. Saya menyebut bahasa itu kacau balau. Saya menemukan agama di jalanan. Saya nggak punya guru. Terima kasih. Pertanyaan saya tadi belum. Oh belum ya? Belum dijawab. Tentang Esa. Terima kasih. Yang pertama karena itu bukan tema kita, saya jawab singkat aja. Sebentar Pak. Terus terang saya kecewa pertemuan ini. Saya kecewa. Kita sudah lari kemana-mana. Yang saya mau kita baku hantam di sini pemikiran maksudnya ya. Bagaimana anak Allah itu kok Allah gitu. Itu hermeneutik mana itu? Anak Allah adalah Allah. Kalau memang Yesus Allah, kenapa Yohanes kok malu-malu mengatakan anak Allah? Saya tidak pakai hermeneutik. Saya tidak menafsirkan. Saya melakukan eksegese bukan eisegese.
Gitu loh. Saya heran, Bapak sebagai seorang akademisi di kampus ketika bilang anak Allah itu Allah, kok mahasiswanya diem semua gitu loh. Gitu loh. Jadi saya nggak menafsirkan loh Pak. Saya tunduk terhadap teks. Bapak yang menafsirkan. Seharusnya fokus kita ke sana. Tapi kalau memang kita anggap itu sudah nggak ada titik temu, ya sudah, kita saling menghormati. Bagi saya selalu menjadi masalah besar ketika tidak bisa membedakan antara Allah dan anak Allah. Itu jelas beda. Orang di Yohanes saja dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Siapa Bapa itu? Allah. Siapa Yesus itu? Anak Allah. Jelas beda, dua yang berbeda. Itu Pak. Jadi kalau Bapak bilang eksegese gini itu benar yang dikatakan oleh Gusur, bahwa eksegese itu adalah mencari jalan damai dari dua teks yang tidak damai. Bapak mengatakan anak Allah itu sama dengan Allah, ya itu yang namanya hermeneutik. Gitu Pak. Ya. Baik. Jadi Esa itu jamak Pak. Esa itu konotasinya jamak. Satu dalam, makanya saya bilang ini bukan tema kita. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu ya. Itu nanti. Iya. Misalnya gini lah, kita pakai istilah ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau nanya, Esa di situ apakah Tuhannya satu agama aja? Semua agama diterima di situ. Ya, itu. Ya, tapi itu. Tapi kalau Israel itu, Echad itu tidak tunggal begini, tidak satu begini, tidak satu matematis. Tapi itu bukan tema kita malam ini, jadi saya jawab singkat aja Pak. Nah, masalah Allah dan anak Allah, saya kan sudah berusaha menjelaskan ke Gus Betik tadi dari perspektif Injil Yohanes. Itu saya sudah jelaskan bahwa dalam perspektif Yohanes, istilah anak Allah dan Allah itu bukanlah sesuatu yang berbeda dalam pengertian tentang Yesus ya. Yesus itu disebut anak Allah, itu perspektifnya adalah itu Allah itu sendiri. Pak, siapa yang membawa damai itu juga disebut anak-anak Allah Pak. Nah beda, itu lain lagi. Anak-anak Allah dan anak Allah itu beda Pak. Kalau Bapak bilang beda karena di sana anak-anak Allah, saya akan tunjukkan bahwa ada yang disebut anak Allah selain Yesus. Bapak lihat kitab bagaimana silsilah Yesus itu, bahwa Adam itu disebut anak Allah. Kenapa dia nggak disebut Allah juga? Boleh lihat ayatnya Pak? Ada boleh. Allah, silakan. Boleh. Bapak bantu lihat Lukas. Kita sama-sama belajar ya. Semoga dari sini kita pulang dapat pencerahan. Silsilah Yesus itu ada di Matius sama Lukas. Lukas awal. Coba saya bantu sini. Sebentar Pak ya, sabar Pak ya. Sambil Gus Betik mencari ayatnya, saya mau tanggapi Pak. Monggo silakan Pak. Ya. Jadi sekali lagi tadi pakai istilah saya sudah menggunakan kacamata warna tertentu. Saya akan bantah habis-habisan. Karena justru dalam hermeneutika. Saya jawab Pak, sebentar. Silakan Bapak baca Lukas 3:38. Ya. Monggo Pak, silakan dibaca. Lukas 3:38. Kalau Bapak permasalahkan tentang itu anak-anak Allah, ini anak Allah gitu. Lukas 3:38. Ya, betul. Di situ Adam juga disebut anak Allah, Pak. Gitu loh. Jadi iya, makanya ini jadi bagaimana itu Pak? iya, konteksnya ini kan sedang membicarakan tentang silsilah Yesus. Justru Lukas mau menekankan dari silsilah ini sebenarnya bukan masalah Adamnya, bukan masalah Adam itu anak Allah, tetapi dari silsilah ini ujungnya itu adalah anak Allah. Jadi ayat ini kan tidak berdiri sendiri, semua dirunut. Itu loh. Makanya kembali ke hermeneutika tadi yang memang disebut tadi. Tadi kan pertanyaannya di sini dikatakan bahwa anak Adam, anak Allah. Iya, itu kan apa klimaksnya. bedanya dengan anak Allah yang tadi Bapak sebutkan di ayat lain? Apakah Adam juga Allah?
Tadi kan Bapak mengatakan anak Allah adalah Allah. Dari statement pertama kan begitu tadi Pak. Iya. Nah, jadi apa bedanya sekarang ini antara Yesus dan Adam? Sama-sama anak Allah, berarti ada 3 Allah. Adam, Yesus, dan Allah Bapa. Iya, makanya saya katakan tadi dalam teks ini, konteksnya itu kan kita lihat dari awal itu semua silsilahnya, dan akhirnya ini kan silsilah Yesus, Pak. Jadi ujung-ujungnya Yesus itu ya anak Allah. Itu lagi mau bicara tentang Yesusnya. Adam anak Allah tidak? Lalu yang kedua, Adam anak Allah tidak? kalau teks ini yang saya bilang tadi, ini merunut ke bawah ke atas. Loh, iya, saya paham, Pak. Berarti anak Set juga Set anak Allah. Pak, saya paham, saya belajar itu Iya. 20 tahun lebih. Iya. Jadi Nah. jangan khotbah gitu loh, Pak. Langsung enggak aja. khotbah. Lalu dari sudut tadi saya katakan, ya ini kan memang teman-teman saya lihat kan hermeneutik ini dianggap sebagai pembelaan diri, gitu kan? Kesan yang saya tangkap. Makanya Tidak, Pak. Saya tidak Sebentar. mengatakan begitu. Makanya saya katakan, misalnya gini, satu kata itu tidak harus mengandung makna yang sama. Iya, saya setuju. Iya, jadi kalaupun ini disebut anak Allah, tidak sama dengan posisi ke anak Allahnya Yesus. Di mana bedanya? Tunjukkan. Apa bedanya? Kan saya udah bilang tadi. Loh, teksnya sama kok. Kan Bapak saja saya tahu Bapak kaget ketika saya bilang Enggak. ada yang disebut Enggak, anak Allah bukan Yesus. Tidak. Kaget, Pak. Enggak. Psikologis itu berbicara, body language itu berbicara. Anak Allah, anak-anak Allah, semua nabi, raja juga disebut anak-anak, malaikat juga itu kita sudah tahu sih. Tidak, bukan yang itu, Pak. Iya, Ketika kan gini, kita balik ya ke awal. Saya bilang, Pak, orang yang membawa damai juga disebut anak-anak Allah. Iya. Bapak kanter. Loh, tidak, itu anak-anak Allah, ini anak Iya. Allah. Saya tunjukkan. Iya, ada, bukan hanya Yesus disebut anak Allah. Adam disebut anak Allah. Iya. Terus Iya. apa bedanya Adam dan Yesus sama-sama disebut anak Allah? Iya, Kenapa? Kenapa ketika Yesus disebut anak Allah dia Bapak tafsirkan sebagai Allah? Tafsir lo ya, teks nggak bilang begitu. Tapi ketika jatuh kepada Adam sebagai anak Allah tidak ditafsirkan Allah. Nah, makanya saya katakan tadi hermeneutika itu ya kan balik lagi ke situ lagi, Pak. Karena begini loh. Iya, Pak. Paradigma Tidak, Pak. bapak-bapak di sana. Saya tidak perlu paradigma. Tunduk terhadap teks. Selesai sudah. Nah, saya udah katakan tadi teks itu ada konteksnya. Oh iya, konteksnya ada. Lukas dan Yohanes saja itu penulisnya saja sudah berbeda, kepentingannya, tujuannya juga berbeda. Itu nggak bisa, makanya saya katakan tadi. Nah, inilah kesalahan kita memperlakukan teks. Lukas dan Yohanes punya tujuan yang berbeda. Iya, ada tujuan yang beda-beda sedikit, Pak, itu. Apakah Lukas dan Yohanes juga memahami anak Allah itu sebagai Allah dengan tujuan yang berbeda? Iya. Karena yang satu mengatakan ada Bukan dalam teks ini loh, Pak. Dalam teks ini, Nah, iya, makanya yang dalam mengatakan yang Lukas satu. pasal 3 ini. Tadi yang mengatakan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah Yohanes. Yang ini sekarang Lukas. Iya. Bapak bilang Yohanes dan Lukas adalah dua orang yang punya tujuan yang berbeda. Ya, dalam hal istilah anak Allah ini ya. Kemudian Konteksnya ya. Kira-kira Matius punya tujuan yang berbeda lagi nggak tentang anak Allah? Markus Ya, punya dilihat tujuan- ayatnya, Pak. Makanya begini loh. Saya tuh kalau berdiskusi, berdebat, makanya kenapa saya tanya tadi, bukan saya nggak tahu ada ayat ini, saya kaget, enggak. Saya ingin ditunjukkan ayatnya, baru kita buka, kita baca. Karena saya tuh paling nggak bisa juga berdiskusi hanya di awan-awan, harus dibuka itu ayatnya, lalu kita lihat gitu loh. Apa ini maksudnya? Karena setiap kata itu dibungkus oleh, sekali lagi tadi, konteksnya dan juga dibungkus oleh macam-macam, nggak bisa. Jadi kita gini loh, tidak bisa bandingkan satu kata dengan kata yang lain dari surat satu dengan surat yang lain, itu seolah-olah sudah harus sama. Balik lagi di situ, makanya kan Kalau tadi saya bilang, mohon maaf Pak ya, kalau saya bilang ini bukan masalah kontekstual, tapi ada kontradiksi, Iya. bukan kontekstual. Ini ada kontradiksi. Yang satu memanai Allah, anak Allah dengan Yesus adalah Allah, sementara Adam anak Allah Bukan. Itu kontradiktif. Ya makanya hermeneutik. ini contoh lain ya. Ini contoh lain, Pak. Kalau Bapak buka teks Alkitab tentang singa, ini contoh lain, satu kata. Ada ayat yang mengatakan dia adalah singa dari Yehuda. Lalu ada yang mengatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dua istilah yang sama, maknanya beda.
Tidak otomatis, Pak. Saya mengerti sekali, Pak. Saya juga belajar, Pak. Iya, makanya. Makanya saya tadi Bapak saya geret kepada polisemi dan monosemi. Tapi Bapak tetap memanai bahwa esa itu polisemi atau monosemi. Esa, kata esa. Saya sudah jawab tadi, Pak. Polisemi atau monosemi. Bapak bilang artinya esa, artinya jamak. Ada arti lain selain esa itu tunggal. Artinya jamak, Bapak bilang. Berarti polisemi esa. Itu ya tadi saya bilang, Pak. Itu 1 dalam 3, 3 dalam 1. Kalau bicara esa, ya nantilah itu tema berikut kan. Iya. Tema berikutnya, ya. Mudah-mudahan kita diundang ke Bandung ya, Pak ya. Iya kan? Silakan, ini mungkin waktunya gede aja layan saya. Iya. Gini Pak, saya sebetulnya kenapa saya ditawari oleh Mas Ipung mau untuk berdiskusi dengan Bapak. Jujur Pak, banyak yang ngajak diskusi saya. Rektor dari Batam itu ngajak diskusi saya dan saya terima karena dia punya kapasitas dan otoritas sebagai rektor dan doktor. Meskipun sekarang kabarnya sudah nggak jadi rektor, itu urusan beliau lah ya. Saya harus hormati, gitu loh. Karena saya ingin menemukan lawan diskusi yang mumpuni, yang asik gitu loh Pak. Terus bagaimana Bapak? Saya harapkan itu bisa berbicara secara akademis, membedakan antara Allah dan anak Allah. Saya tidak bisa. Ini kecewa saya. Bagaimana mau bedakan, orang memang tidak beda, Pak. Nah, ini masalahnya. Jadi Bapak Agus memaksa saya untuk membedakan dua itu, padahal itu tidak berbeda. Tidak Pak, saya tidak memaksa. Justru begini Pak, saya kan mengajak tunduk terhadap teks. Iya. Siapa tahu saya bisa belajar dari Bapak. Tunjukkan kepada saya satu teks aja yang kita tidak perlu berdebat lagi, berdiskusi lagi berjam-jam. Yesus itu Allah. Kalau Yesus anak Allah saya paham. Tapi kan sudah dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Siapa Bapa? Allah. Siapa aku? Anak Allah. Itu Yohanes 17, Pak. Iya. Iya. Belum lagi kalau kita Justru kita buka aja Yohanes 17, Pak. Kita buka aja Yohanes 17, Gus. Kalau Gus ngambil Yohanes 17, kita buka. Itu loh. Silakan kita diskusikan Yohanes 17, yang mana yang mau diangkat? Yang mau diangkat bahwa anak Allah itu bukan Allah. Ya. Teksnya sekarang loh Pak, kenapa ya kok malu-malu kalau memang Yesus itu Allah, dikatakan bahwa Yesus Allah? Nggak ada. Ini ayat tebal begini. Apakah ketika zaman dulu Allah tuh sekarang menjadi anak Allah, berubah? Padahal Allah itu tidak pernah berubah. Itu loh Pak. Moga. Ya saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dirahmati Allah ya, kita semuanya, biar kita mencoba belajar bersama-sama. Kita belajar melihat kita melihat sesuatu biasanya memang kita Daud tadi, Daud anak Lukas itu. Kita dikasih pikiran, cara berpikir kita bukan bagaimana pikiran Allah yang menyatakan melalui teks dari tadi itu taktek aja, tapi teks ini apa? Tulisan menjadi bahasa aslinya ini adalah logos, firman Yesus itu logos, kebenaran. Jadi logos itu bukan kata-kata biasa, dia hidup, dia memberi hidup, dia memberi kuasa. Jadi kalau kita pahami secara pikiran sendiri, memang kita akan mempunyai cara berpikir sendiri, karena di sini sudah ada modalnya pengertian itu. Dari mana? Pengalaman hidup, dari ajaran orang, dari ajaran siapapun itu. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kita bahwa kita kembali ke teks. Memang harus teks yang bicara. Setuju Pak. Kita belum ketemu aja, nggak usah kita merasakan. Ya, kembali kepada teks. Nah, gitu. Tadi ditutup saya. Mana Pak? Mana Yesus yang ada itu mana? 1 Yohanes 5 ayat 20 untuk menambahi aja. Sebenarnya sudah dijelaskan. Menambahi 1 Yohanes 5 ayat 20. Ayat 20-nya ya. 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 20. Bukan Yohanes Pak ya, 1 Yohanes Pak ya. 1 Yohanes, jadi surat Yohanes. Iya. Yohanes itu menulis 1 Injil, kemudian 1 Yohanes
3 surat tambah 1 wahyu itu tulisan 1 Yohanes berapa Pak? 1 Yohanes 5. 5. Ayatnya? Ayatnya 20. 20. Oke. Ya, coba ini kita pahami dulu jangan Ya, silakan Pak. Silakan, Pak. Kita Silakan, lari ke Pak. teks saja lebih bagus Pak. Supaya firman ini masuk, Pak. Siap Pak, siap. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah tadi disebut. Ya. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi yang benar ada anaknya Yesus Kristus. Benar Yesus Kristus anaknya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu ayat tambahan. Ayat berapa tadi? Ya, Ayat berapa? 1 Yohanes 5:20. Tadi dari tadi Bapak meminta itu betul sekali. Harus kembali ke ayat kita harus bisa menjelaskan. Iya. Nah inilah yang ada 1 ya. Kemudian kita buka lagi ke 1 Yohanes 5:20. Sekarang Yohanes 9. Coba kalau kita buka, Bapak perhatikan bagus. Nah. 1 Yohanes 9 ayat 35. Yohanes 9 ayat 35. Jikalau mereka Sebentar Pak, Yohanes 9 ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, Yohanes Allah kecil ya. Pak Yohanes 5. 9. Jadi bukan 1 Yohanes. Ya, Yohanes Jadi 5. Injil Yohanes. Kalau Ya, Yohanes Yohanes 5 ayat 35. Sorry, Yohanes 9. 9 tadi. Saya sudah ke Yohanes. Jadi itu Yohanes 9 ayat 35. 35. Oke, monggo. Ya. 35. Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan, ya, kalau kita tadi nanti akan kesana. nggak salah baca Pak, salah baca Bapak itu. Yohanes 10. Yang Bapak baca itu yo mendengar bahwa salah ia baca telah Pak. diusir. Sebentar, maksud saya Yohanes. Iya, Yohanes 9. Nah, Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Yohanes 9 ayat 35 ya. Monggo Pak, silakan Pak, pelan-pelan Pak. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Loh, anak manusia. Ya, itu Yesus kadang-kadang bilang dia anak manusia, dia anak Allah, ya. Tapi tidak Allah. Ya, Iya, tidak ada teksnya Pak. tidak ada. Tapi tadi Bapak kan yang di sini, 1 Yohanes 5. Nanti saya jelaskan 1 Yohanes 5 supaya Bapak dapat pencerahan nanti kan. Boleh, ya, ya. Kemudian ya, Yohanes 10 ayat 36. Yohanes, masih Yohanes. Saya bacakan dari cepat. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah. Jadi dia Yesus itu ngaku anak Allah. Iya, bukan Allah loh Pak ya, bukan Allah loh ya. Di dalam pengertian Loh, enggak, kan Bapak bilang tunduk ke teks. Lah iya, anak Allah toh. Yesus mengatakan Baca. ya. Buka teksnya buka. Kepada dia, Ya. Masih kamu berkata kepada dia Kristus. Tiga Aku anak Allah kan? Bukan aku Allah kan? ya tidak mengatakan. Loh, lah iya Pak. Yohanes 9. Ya tapi belum bisa kita simpulkan. Ini teksnya Pak. Kita kan tunduk terhadap teks. Ada nggak? Aku Allah ada nggak? Saya tadi udah senang Bapak ngajak saya tunduk terhadap teks. Iya. Ini teksnya berkata, engkau menghujat Allah. Nah, ini Allah. Karena aku telah berkata, aku anak Allah, bukan aku Allah. Jadi bagi Yahudi mengaku-ngaku sebagai anak Allah itu berbahaya. Apalagi mengaku Allah. Makanya dia harus Tapi bukan berarti anak Allah itu Allah. Gitu loh Pak. itu karena pengertian Yahudi, dia sudah mengaku anak Allah. Iya betul. Sama kita ini. Tidak mengaku Allah kan? Iya. Nah, dengar kan? Dengar? Bukan Allah jadi Pak ya. Tunggu dulu.
Ya, jadi jangan satu konteks dibawa kemana-mana, nggak boleh. Yang membawakan Bapak yang menunjukkan ayat tadi. Iya, kok bisa? Ini, jadi jangan dicampurkan anak-anak yang huruf kecil dengan anak huruf besar. Pak, Ibrani itu nggak ada. Dalam teks Ibrani, teks Yunani memangnya ada huruf kecil, huruf besar, Pak? Ya, kita kan baca Alkitab Injil. Ini kan kata huruf besar, huruf kecil itu kan di sini di Indonesia. Tidak, Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, teks asli itu huruf besar, huruf kecil. Iyalah, Pak. Beda itu, Pak. Beda antara huruf besar dengan huruf kecil di awal dengan. Pak, tapi saya kan juga, saya bukan pakar Pak ya, tadi kan saya punya banyak teman. Ibraniun dan Arabian ya. Jadi Ibraniun, Arabiun itu hurufnya itu tidak mengenal huruf besar, huruf kecil, Pak. Itu loh, Pak. Ya maaf Pak, saya bukan menggurui, Bapak dari Sekolah Tinggi Teologi lebih tahu lah itu ya. Mungkin Bapak lupa, saya hanya mengingatkan. Huruf besar, huruf kecil itu adanya itu di huruf-huruf Romawi. Jadi nggak bisa Bapak pakai alasan itu. Jadi saya teruskan sedikit ya. Maaf loh Pak ya, maaf Pak ya. Maaf. Ya, silakan. Ya Pak ya. Jadi udah siapa tuh betul. Dipikirkan oleh Bapak. Ya. Ya lah yang dipikirkan oleh Bapak benar menurut Bapak. Ya. Nah, sekarang bahwa tadi kan ayatnya mana? Tadi sudah dikatakan ya saya Allah itu tadi yang benar, Allah tadi yang ya 1 Yohanes 5:20 tadi. Itu tambahan tadi sudah saya bilang ya. Ini untuk saya kembali memperkuat pengertian di Yohanes 1 ayat 1 itu sangat strategis sekali. Maka pada mulanya itu tadi sudah dibawa dari Pak Ferdinand adalah firman. Firman itu apa sih? Kan gitu pertanyaannya. Firman itu logos kalau bahasa aslinya. Logos, firman Yesus, firman Tuhan. Ya. Itu yang dikatakannya. Firman itu kalau dikatakan logos beda dengan rema. Kalau rema kata-kata saya ini bisa menjadi rema kalau kita mendengar rema. Orang ini mengikuti kita rema ini. Tidak usah Bapak. Orang Kristen sendiri banyak yang nggak sama. Ya itu. Tapi itu bukan persoalan yang sana. Ya, apalagi kita dengan cara pandang yang Berbeda. sedikit berbeda. Kita mencari yang menyatukan ke sana. Banyak berbeda, Pak. Oh iya. Untuk apa? Bukan untuk saya kira kamu benar, bukan begitu. Jadi logos ini adalah firman. Kita dikatakan kalau sudah firman berarti kalau logos itu adalah firman yang memiliki pribadi. Dia memiliki pribadi, bukan kata-kata biasa. Jadi maka kita memahami Alkitab, maka ini adalah harus kita pahami secara iman. Kata-kata iman itu tadi. Tapi kembali nanti iman. Jadi memang semua itu. Jadi tadi sudah iman ya. Jadi gini Pak ya, tanpa pengetahuan langsung iman gitu aja Pak ya. Oh enggak juga, mengimani teks. juga. Loh, Pengetahuan ini membantu kita. enggak, lebih dahulu mana iman dengan pengetahuan? Iman. Ya, bukan apa. Berarti iman dulu tanpa tahu Pak ya? Apa? Iman dulu tanpa tahu Pak ya? Iya. Iman itu yang datang kepada kita. Enggak ada masalah begitu. Iya. Iman itu apa? Muncul dari pendengaran. Sekarang bagaimana Bapak bisa mengimani yang Bapak tidak tahu? Ada pemberitaan. Lah berarti kan Bapak tahu. Maka firman itu yang akan menggugah. Enggak, bagaimana? Kan Bapak bilang iman itu tanpa tahu boleh. Apa? Iman tanpa tahu boleh. Jadi Bapak kan tiba-tiba beriman kan tanpa tahu dulu kan? Bisa, iya. Iya. Enggak, sekarang gini, pertanyaan saya. Bapak tahu dulu baru diimani atau langsung diimani saja tanpa tahu? Bapak tahu dulu baru diimani. Iya. Tahu iman baru tahu. Iya. Iman. Iman dulu. Ha. Ya sudah. Beda kan? Ya. Jadi saya tuh Mantap. berdasarkan iman. Mantap. Tuhan, saya harus ngerti dulu baru aku ikut kamu. Iya. Berarti diimani dulu Pak ya? Iya. Enggak perlu tahu. Jangan bilang begitu. Nah ini namanya mengkotakkan lagi. Oh bukan, kan saya tahu. Setelah itu baru tahu gitu loh. Saya paham Pak, kan pertanyaan saya begini, Bapak ini kami sama-sama dari Batak sana. Ngomongnya Jadi gini loh Pak, saya nggak apa-apa, saya hormati keputusan Bapak. Nggak tahu itu
bagi Kristen atau bagi Bapak pribadi ya. Jadi Bapak iman dulu tanpa tahu tidak masalah. Iman itu anugerah. Lah iya tanpa tahu. Iya, nggak masalah. Ya nggak masalah. Lalu pertanyaan saya, yang Bapak imani apa? Bapak kan belum tahu. Pak, iman menurut Kristen itu dia di mendengar aja sudah cukup, tidak tanpa. Ya berarti kan tahu, Pak. Iya. Iya. Jadi bukan berarti Bapak harus tahu dulu, tahunya tuh harus bagaimana? Tahu dari sebuah tulisan, Ya, tahu dari kabar baik, tahu dari pemerintahan, itu harus Bapak jelas. Tahunya tuh maunya maksudnya dari mana? Ya tinggal dari mana? Kalau kita bicara Alkitab, ini sebagai basic dari segala sumber permasalahan dalam agama. Ya dari Alkitab kita tahu. Iya, jadi kalau Makanya ketika Pak Ferdinand bilang bahwa anak Allah itu adalah Allah, Yesus itu menjadi Allah, itu iman, Pak. Alkitab tidak mengatakan begitu. Gitu loh. Saya sebetulnya mau menjelaskan tentang 1 Yohanes 5:10 supaya Bapak punya oleh-oleh nanti. Ini permainan domir kalau dalam bahasa Arabian. Domir hu-nya itu lari kemana? Hu itu dia, dianya lari kemana? Hati-hati ini teks. Apa perlu saya jelaskan? Coba Bapak bisa mengerti. Boleh silakan. Coba buka 1 Yohanes 5:20. Tapi maaf Pak ya, bukan saya menggurui, bukan. iya, cuman tolong dilihat konteksnya juga, Pak. Iya Pak, iya. Silakan dijelaskan. Iya. Iya. Buka Yohanes 5 1 Yohanes 5:20. 1 Yohanes 5:20. Silakan Pak. 1 Yohanes 5:20. Dibacakan saja sambil dicari. Kan begini Pak. Ya. Bapak saya yang terhormat ini ya, Bapak Tampung Bolon teh? Iya. Alex Tampung Bolon. Oh, ada. Boy do puasa dong boy, halak Batak doa. Seringan luar itu. Makanya orang Batak itu ngomong aja seperti orang berantem kalau di Lapo Tua, apalagi berantem gitu loh. Jadi supaya nggak kaget, saya tetap menghormati beliau sebagai orang yang lebih tua, pantas bagi bapak saya hormati itu. Bukan saya tidak hormat, bukan begitu. Tadi kan gini Pak, saya sudah senang dengan logika yang dibangun oleh Bapak tadi bahwa kita harus tunduk terhadap teks. Itu namanya kalau kita kajian Alkitab, kita melakukan eisegese. Kita tunduk terhadap teks, tapi yang dilakukan oleh Pak Ferdinand itu Bukan exegese, Pak. Exegese. enggak, maksud saya yang dilakukan Pak Ferdinand itu eisegese. Tidak. Teks dipaksa tunduk terhadap Teks itu ada konteks. Tidak Iya. Dan konteks itu saya sudah jelaskan tadi. Tidak ada konteks yang mengatakan Yesus itu Allah gitu ya. Oke. Kan ke sana. Terus Bapak mengajak kita tunduk terhadap teks. Ya, aku sudah senang itu. Terus Bapak menunjukkan kita 1 Yohanes 5 ya 20. Karena Bapak ingin menunjukkan kepada saya secara teks Yesus itu Allah, kan begitu? Nah, sekarang kita tunjukkan dari ayat itu mana menunjukkan Yesus itu Allah. Coba mana? 1 Yohanes 5:20. 1 Yohanes. Bacain Pak, bacain. Jadi menurut Bapak yang dikatakan di sini dia adalah Allah yang benar dan hidup. Bisa diangkat ini. Diangkat. Yohanes berapa? 5:20. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes. Betul. 1 Yohanes 5:20 ya. Nah, ini ya. Bapak kan Bapak itu domir dianya itu kemana? Bapak ini domir dianya dilarikan ke Yesus. Karena Bapak ini mau menundukkan saya bahwa Yesus itu Allah. Dia adalah Allah, Yesus adalah Allah. Padahal dia itu larinya ke Nya ini loh Pak. Paham? Saya kupas tuntas teks ini. Itu loh Pak. Ini permainanmu seperti teman-teman Islam, hati-hati. Wa innahu lisaati. Kok hu-nya bisa ke Isa, hu-nya itu ke Al-Qur'an. Gitu loh Pak. Ya, tapi kalau Bapak tetap mengatakan bahwa kalau dalam bahasa Arabian ini namanya domir Pak. Huwa. Dia, Bapak larikan ke Yesus, ya monggo. Nah, ini. Turunkan ini. Turun ke bawah. Nah.
Dia mana? Itu atas. Ya. Dia ini lari ke Nya ini Pak, anaknya. Di dalam anaknya. Nyanya siapa? Allah. Jadi dia adalah Allah. Ya ini ke sini, bukan ke Yesus. Berapa? Dulu ulangi Pak. Akan tetapi kita tahu, nah jelas ya. Oke. Bahwa anak Allah telah datang. Oke. Berarti maksudnya siapa? Anaknya kan? Ya. Anaknya aja, terima aja dulu ya kan. Telah mengaruniakan pengertian pada kita. Kita jadi mengerti. Ya. Supaya kita mengenal yang benar. Itulah fungsinya Nabi. Ya kan pelan-pelan ya. Dan kita ada di dalam yang benar. Pada pengertian yang benar. On the right track. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya. Sampai di situ dulu ya. Di dalam Betul. anaknya. Di dalam. Jadi Yesus Bantu pada siapa, Yesus Bapak? membawa pesan yang Yesus benar. Kristus. Nanti saya teruskan dulu ya. Ya. Ya, anak Yesus Kristus. Dia huruf besar. Ini kan menjadi krusial. Ya titik Pak, huruf besar orang titik kok. Kan itu titik yang penting huruf besar. Kalau huruf kecil salah nanti ditulis. Ini kan titik Pak. Maka dia harus huruf besar. Iya tunggu dulu. Enggak, Bapak mau menggiring karena huruf besar dia Allah. Sudah dijelaskan dalam Ibraniun Arabium itu Bukan sama. menggiring. Tidak ada huruf besar huruf kecil. Ini yang dikatakan ini kita jalani dulu, kita mengerti dulu. Iya Pak, iya coba. Ini yang dikatakan teks ini. Dia adalah Allah. Dia huruf besar. Bukan karena titik. Dia Sebentar. itu Allah. Mohon maaf. Jadi kita tolonglah Win ya. Kalau kita memahami, kita agak ya 2 menit lah. Jadi sedikit ada kerendahan hati kita. Iya Pak. Saya mohon maaf. Kerendahan hati itu maksudnya apa? Mencoba mendengar lah. Siap Pak, siap. Mendengar ya kan? Siap. Nanti bisa nggak sama nggak apa-apa. Siap. Coba mendengar ya. Dan kita ada dia adalah Allah yang benar, ya, dan hidup yang kekal. Kalau kita baca dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu adalah Allah itu. Iya, Allah. Betul. Kalau hanya itu. Betul. Nah, tetapi dari awalnya sudah dijelaskan dari ayat 20 awalnya. Ya, makanya kita terus pelan-pelan dulu. Jangan terus nanti nggak ketemu kita. Siap. Ya kan? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Kita tahu anak Allah telah datang. Loh, dikatakan anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Ya toh? Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam apa? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Nyanya jangan hilang Pak ya. Pesan saya cuman nyanya jangan hilang. Nanti kalau nyanya dihilangkan beda makna. Jadi itulah ya. Jadi supaya lebih utuh. Walaupun ini juga kadang-kadang masih bisa samar-samar kok. Masih samar-samar. Oh Bapak masih samar. Ya, masih bisa samar-samar. Artinya apa? Belum utuh. Kenapa yang sebenarnya iman kita yang sebenarnya itu belum datang betul sempurna sama kita. Kenapa? Ya kita belum ketemu. Iya betul Pak. Betul. Ya, belum ketemu. Kalau bagi saya, iman itu siapa? Yesus Kristus. Nggak usah dikasih teori-teori macam-macam, teologi atau apa itu. Iman itu Yesus. Mantap Kristus. lah ya, mantap. Saya bisa menjelaskan. Mantap, somon itu. Itu urutannya. Ido. Tapi nanti jangan ini sekarang. Iya. Oke, sebentar. Saya mau tanya ke Gus Betik. Jadi dia itu siapa maksudnya itu? Dia adalah Bapaknya. Kan Nah, tuh itu. anak kan punya bapak. Kenapa bisa begitu? Lah kan anak siapa lagi? Nah, Kalau itu tidak anak dan dipenggalnya itu dikeluarin dari anaknya Yesus Kristus. Justru Bapak yang Gus yang memenggalnya aja yang diambil. Kalau dalam teks Yunani, ya. sebentar, Gus. Yang kalau teks Yunani itu tidak ada titik di situ. Ya. Lalu kalau bicara dia itu huruf besar, Allah itu huruf besar. Kalau Gus bilang tidak ada besar dan kecil, iya. Tapi kenapa disebut huruf besar di situ? Allah yang benar itu dia. Karena pakai istilah theos. Nggak mungkin theos itu Allahnya huruf kecil.
Jadi harus Ya. dibantu ke bahasa asli. Jadi baru kita bukan tahu Allah yang mana. Jadi bukan bicara karena ya semua tahu, orang yang belajar tahu bahasa Yunani itu nggak ada besar kecil, malah nggak ada titik koma dan sebagainya, itu dibuat selanjutnya. Saya koreksi Pak, Ya. Yunani itu ada besar kecil Pak. Iya, itu bukan saya Ibrani, sorry. Ya. Nah, Saya Yunani koreksi. ada. Ya. Iya, ada. Ya. Iya, Jangan salah. sampai nanti waktu ngajar ngomong gitu kan. Enggak, ini kan kepleset lidah, bukan itu. Iya, saya tahu, Pak. Tenang Iya, aja, Pak. iya, Pak. Gus, Saya tahu, ya. Pak. Jadi Saya yang tahu, Pak. Allah yang benar itu, Allah itu nggak perlu mau dia huruf besar huruf kecil dari Yunani ya. Coba siap. Jadi dari teks Yunaninya itu pakai istilah theos. Jadi theos itu otomatis dalam bahasa Indonesia itu Allahnya huruf besar. Jadi nggak ngaruh kalau kita buka ke Yunaninya, nggak ngaruh dia mau Indonesianya A besar atau kecil, itu udah terlihat dari situ. Nah lalu dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu tidak lepas, itu dalam bahasa Yunani tidak ada titik di hidup yang kekal itu. Makanya kami memahami ini yang dimaksud frase kalau dalam bahasa Yunani, bukan kalimat karena belum titik. Frase terakhir dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, itu bicara tentang anaknya Yesus Kristus. Itu konteks terdekat. Begitu. Ya memang berbeda kalau Gus nyantolnya hanya di nya-nya aja. Ya, nya itu nggak berdiri sendiri. Nya itu menjelaskan anaknya Yesus Kristus, terakhir itu Yesus Kristus. Ya. Baru kemudian. Iya kan? Lah, mau bagaimana? Lah, mau dipaksain Pak. mau dipaksa itu sebagai Allah, Bapak nggak bisa. Iya, Bapak Ibu, kalau kita teknologi dengan ini sebenarnya nyata sekali bahwa Yesus itu adalah utusan. Karena itu dia datang menyampaikan kebenaran dan kita disuruh agar kita tidak salah jalan. Itu jelas banget maknanya adalah seorang utusan. Kalau kita dan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi pengertian kepada kita. Artinya apa? Menyampaikan tentang kebenaran agar kita menjadi benar. Logikanya seperti ini, demikian makamannya. Katanya seharusnya kamu bahasa Indonesia baik. Iya, makanya saya ke bahasa Yunaninya tadi itu tidak ada titik di situ. Lalu kemudian itu theos di situ ya bicara Allah huruf besar, hanya ya bicara theos, dan itu merujuk kalau ke teks Yunaninya itu tidak ada titik di situ, dan itu memang merujuk kepada Yesus tadi, anaknya. Gitu ya, terserah kalau misalnya mau pakai logika seperti itu, memenggal istilahnya, lalu kemudian dia itu diartikan sebagai Bapa ya karena kalau misalnya Yohanes juga menulis Bapa atau Allah itu adalah Allah, udah nggak lucu. Buat apa Yohanes menulis Allah adalah Allah? Justru kembali ke tujuan tadi. Yohanes ingin menegaskan bahwa Yesus itu Allah, jadi dia itu adalah Yohanes. Itu loh frame-nya Injil Yohanes gitu ya. Begitu Pak. Tapi kalau mau dipenggal ya jadi berubah maknanya. Memang dalam bahasa Indonesia ini bisa disebut kalimat bersayap. Bukan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Dia ini bisa diterjemahkan, bisa dimaknai sebagai Allah itu atau Bapa yang mengutus Yesus tadi kalau pakai istilah utusan, ya. Walaupun di situ tidak ada istilah utusan, ya. Itu di Yohanes pasal 17. Ya, itu bisa bermakna ganda di situ dalam teks bahasa Indonesia. Itulah sebabnya saya tidak mau ngomong. Itu kan. Saya hubungkan antara yang di atas dan bawahnya, karena justru itu sama merah. Nah, kalau sahabatnya jelas, di situ Allah menyuruh Yesus anaknya untuk menyampaikan kebenaran agar manusia hidup dalam kebenaran. Barang itu pada kesempatan saya katakan, Pak, memang begini, Pak Ferdinand sejak awal zaman saya hanya bicara soal Yesus, saya tidak ingin karena di sisi luar, tapi sebenarnya beliau bersama
maka kita bicara pada status. Di dalam Islam, Yesus distatuskan sebagai nabi, sementara di dalam Kristen statusnya adalah Tuhan. Kan gitu kan ya? Nah, maka itu mesti harus diperkarakan untuk dijelaskan. Dan konsekuensinya mau nggak mau mesti menyentuh yang namanya Trinitas. Mau nggak mau memang menyentuh Trinitas. Sehingga satu hal yang mungkin barangkali kita perlu renungkan, mengapa pada tahun 325 itu terjadi sebuah muktamar besar yang disebut dengan Konsili Nikea, dan itu terjadi penolakan oleh sebuah majelis. Nah, bahwa Yesus bahasa Suriah itu Tuhan. Jadi pengakuan Yesus itu Tuhan sebenarnya sulit ditemukan di teks, tetapi ditemukan dalam sebuah keputusan muktamar. Sebuah muktamar. Gak pernah, Yesus gak pernah disebut Theos. Bukan teksnya, tapi muktamar itu yang menentukan. Theos itu untuk Allah. Dan apakah Yesus disebut ketika ditentukan ada dua kelompok Adonai. Kelompok pertama yang mengatakan Yesus kelompok dua. Ojo. Jelas Yesus nggak pernah disebut. Ini loh, nek bahasa Inggris Yesus itu disebut Lord, nggak pernah God. Nggak ikuai. Dan lalu Kaisar Konstantin menegaskan Yesus itu Tuhan. Jadi ketetapan Yesus Tuhan bukan ketetapan Tuhan, tapi ketetapan sebuah muktamar. Dan dalam Islam itu muktamar, konsili itu muktamar, rapat besar. Sehingga itu terjadi masalah dan itu God Lord. Kenapa dalam bahasa Inggris Yesus nggak pernah ditulis sebagai God? Kenapa hanya Lord? Yang mengatakan setengah-setengah dimaafkan harus merubah keyakinan. Jadi kalau lihat dari sejarah itu, apa kita tidak berpikir ada sesuatu yang amat sangat janggal, sebuah konsep ketuhanan dari ajaran sebuah agama begitu besarnya permasalahannya itu tidak ada gugatan, ada proses penetapan. Kan itu lucu kan, sebuah agama besar lalu Tuhannya ditetapkan melalui sebuah benturan yang membawa korban. Orang Kristen tidak pernah berpikir begitu. Jadi kita harus mundur di ayat yang diambil oleh Gus Betik tadi, Matius pasal 16. Maksud saya, Pak, Matius pasal 16 itu jelas Yesus bertanya kepada para murid, ya, menurut orang siapakah aku ini? Dan orang banyak gagal paham sekalipun hidup pada zaman Yesus. Mereka katakan, apalagi yang sekarang. ya sebentar, enggak ada Pak. Orang banyak, tapi murid Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah. Kembali lagi ke istilah Mesias anak Allah. Cok. Ya, nah dalam konteks Matius pasal 16, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Mesias anak Allah yang hidup. Salah satu ayatnya misalnya ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Yesus itu punya kunci kerajaan sorga. Mana ada nabi punya kunci kerajaan sorga? Gak ada manusia biasa punya kunci kerajaan sorga. Dan banyak teks yang saya sudah bahas tadi tapi nggak sempat didiskusikan. Yesus katakan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Jadi muktamar yang dimaksud itu bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, tetapi itu adalah sebuah proteksi terhadap kesesatan atau kita sebut bidah pada zaman itu. Teks Alkitab banyak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Banyak sekali bertaburan di mana-mana. Jadi Pak, gereja mula-mula itu mengawal ya teks yang dimaksud. Makanya sampai sekarang orang yang belajar teks Alkitab, mereka percaya Yesus itu adalah Allah tanpa harus ada muktamar sekalipun, termasuk saya, gitu loh. Jadi muktamar itu disebut konsili itu bukan yang menyatakan Yesus Tuhan pada saat itu kan pemikiran kawan-kawan. Iya. Kami nggak pernah berpikir begitu karena jauh sebelum konsili itu di Alkitab sendiri teks-teksnya sudah ada sebenarnya, dan juga bapak-bapak gereja yang sebelumnya sudah bicara. Jadi nggak ada itu kita menetapkan Yesus sebagai Tuhan pada saat muktamar. Oh kami tolak mentah-mentah itu. Ya itu adalah usaha memproteksi kemurnian ajaran kekristenan dari bidah. Itu nggak ada, kami pernah bilang itu Yesus diangkat jadi Tuhan pada saat konsili itu, nggak ada. Makanya teks-teks yang saya katakan tadi,
ya. Engkau adalah Mesias anak Allah, lalu dikatakan akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bahkan kalau mau bicara utusan kita bisa buka, cuman tadi kan gak mau. Yohanes pasal 17, saya bisa kupas Yohanes 17 sebagai secara ilmiah, secara logis, ya, yang sering dipakai ayat 3, Yesus hanya utusan lebih rendah dari yang mengutus. Nggak ada. Pertanyaan saya, Yesus diutus dari mana? Kalau Yesus diutus oleh Bapa, dari mana dia diutus sebelum datang ke dunia? Nah itulah dia punya praeksistensi. Dia ada di sorga sebelum dia jadi manusia. Maka dia bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tadi saya munculkan teks itu. Yohanes 8 ayat berapa itu ya? Pak, apa sih teks sebelum Abraham ada, aku sudah ada? Coba jelaskan untuk saya gimana itu Ya maksudnya? sangat jelas lah. Ya, Artinya Yesus punya praeksistensi. Apakah Abraham punya praeksistensi tidak? Siapa? Abraham praeksistensi. punya nggak? Nggak punya, sebelum dia jadi manusia dia. Dan Abraham nggak punya praeksistensi. Sebelum dia lahir sebagai manusia, dia ciptaan. Lah Yesus bukan ciptaan. Saya tunjukkan kalau Yesus ciptaan. Enggak. Jangan lupa, Yesus itu manusia tapi juga dia Tuhan yang menjadi manusia. Kalau sudah menjadi manusia, dia Tuhan lagi tidak? Oh enggak, saya udah jelasin di awal. NRK itu istilah N di situ. Jadi Pak ya, itu imperfect. Kalau Bapak meminta teologis ya kan, imperfect itu berbicara dia sudah ada dan terus-terusan ada. Dia tidak pernah berhenti ketika dia manusia kealahannya lalu tiba-tiba hilang. Nggak pernah. Nah itulah. Jadi sekali lagi saya mau katakan ya kepada teman-teman, tidak pernah orang Kristen mengatakan konsili itu mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Itu adalah sebuah usaha untuk ya membentengi kekristenan dari para bid'ah. Itu aja, hanya begitu. Sama seperti bapak-bapak, misalnya maaf kalau ada Ahmadiyah dan sebagainya, perlu ada benteng-benteng untuk mengatakan itu tidak kita, gitu kan? Nah jadi dalam 1 menit terakhir saya mau simpulkan. Saya tetap punya kesimpulan, saya sudah jelaskan baru dari perspektif Injil Yohanes, mulai dari ayat 1, lalu kemudian pasal 8 ayat 58, lalu yang tidak sempat dibahas masalah Yohanes pasal 17 itu sangat jelas. Lalu kemudian dari tujuan Yohanes, bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Ya, kalau mau dikatakan Allah berbeda dengan anak Allah, ya silakan. Tapi perspektif Yohanes yang saya sedang bahas ini, itu istilah, ketika Yohanes menggunakan istilah anak Allah, itu dia sedang bermaksud mengatakan itu adalah Allah. Sehingga memang tidak kontradiktif. Dan eksegesa hermeneutika yang kami pakai bukanlah untuk mendamaikan dua ayat yang berantem, nggak pernah itu. Kami tidak pernah mendamaikan dua ayat yang berantem. Habis ya? Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih Gus untuk sama-sama pertama teman-teman. Terima kasih. Ya, kita masih ada 7 menit 15 detik. Berikutnya saya silakan. Sebentar Pak, saya masih ada waktu 7 menit 15 detik Pak. Nah, Waktunya 1 jam sudah habis. waktu 1 jam. 1 jam. Nanti di 7 menit nanti di berikut itu Pak. Nanti Di sesi kedua Pak.